Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Masih semangat teman-teman? Semoga teman-teman, senantiasa dalam keadaan sehat dan juga masih tetap semangat mengikuti perkuliahan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar pajak pertambahan nilai. Jadi kemarin, di pertemuan kemarin kita sudah selesai rangkaian, pajak penghasilan ya teman-teman. Kita masuk bab baru, yaitu pajak pertambahan nilai. Jadi untuk PPN teman-teman sudah familiar sekali ya di kehidupan sehari-hari, teman-teman juga sudah jumpai bagaimana pengenaan PPN ya terhadap barang atau jasa. Jadi teman-teman juga sudah sering ya kalau teman-teman misalnya membeli barang atau menggunakan jasa, ya misalnya jasa, konsultasi ya atau jasa penerjemah ya, atau jasa-jasa yang masuk JKP yang lainnya ya. Teman-teman biasanya membayar, tambahan 10% dari, harga jual barang atau jasa tersebut ya. Ya nilai 10% itulah yang kita, sebut dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi teman-teman, bagaimana mekanisme, pemungutan PPN, apa pengertian PPN, teman-teman silahkan simak video dari kelompok penyaji terlebih dahulu. Jadi sebelum menyimak video saya, silahkan teman-teman menyimak video dari kelompok penyaji teman-teman ya. Karena kelompok penyaji sudah menyajikan pengertian, karakteristik ya, istilah-istilah yang nanti kaitannya dengan pajak pertambahan nilai. Oke, teman-teman setelah menyimak video dari kelompok penyaji ya, kita hari ini akan belajar pengertian PPN ya, subjek dan objek PPN, kemudian PPN terutang. PPN terutang itu bagaimana nanti penghitungannya, tarifnya berapa, DPP-nya dari mana ya, dasar pengenaan pajaknya, kemudian perhitungannya seperti apa, kemudian pelaporan dan pemungutan PPN. Oke, nah teman-teman, untuk PPN sendiri, ya teman-teman sudah pahami ya, sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji juga bahwa PPN itu adalah pajak yang dikenakan bertahap atas adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Maksudnya bertahap bagaimana teman-teman? Jadi dia dikenakan pada setiap mata rantai produksi. Maksudnya kalau misalnya ada perusahaan, manufaktur misalnya membuat, dia tugasnya apa teman-teman? Produksi barang ya, membuat barang ya, mengolah dari bahan baku. Nah, kemudian teman-teman ketika perusahaan manufaktur tersebut membeli bahan baku dari supplier nih, dia dikenakan PPN ya teman-teman. Berarti pajak PPN ini dikenakan pada tahap pembuatan atau pada tahap pembelian bahan baku ya. Kemudian bahan baku itu diolah teman-teman oleh perusahaan manufaktur ya, oleh pabrik diolah kemudian jadi barang jadi atau produk ya. Produk itu termasuk BKP kemudian dijual kepada customer. Ya, sehingga di situ dikenakan PPN lagi teman-teman. Berarti PPN dikenakan pada tahap penjualan produk jadi atau penjualan barang kena pajak atau BKP. Ya, sehingga yang dinamakan bertahap berarti dia dikenakan pada setiap mata rantai produksi ya. Kenapa dikenakan? Karena di situ adanya pertambahan nilai. Maksudnya pertambahan nilai, nah dari bahan baku yang tadinya misalnya tepung terigu misalnya, bahan baku, kemudian diolah ya, nilainya diolah tepung bahan bakunya ya, kemudian menjadi produk yang namanya misalnya biskuit atau roti atau mie instan misalnya atau ya yang lain ya, yang bahan bakunya tepung terigu. Nah, di situ berarti ada pengubahan bentuk dan penambahan nilai dari barang itu sendiri teman-teman. Dari yang bentuknya tepung terigu, nilainya bertambah ya, karena diolah kembali ya, nilainya meningkat menjadi barang yang siap dikonsumsi, gitu ya teman-teman ya. Berarti pajak ini dikenakan bertahap atas adanya pertambahan nilai. Kemudian dia sifatnya tidak langsung, ya maksudnya tidak langsung itu bisa dialihkan kepada pihak lain. Jadi misalnya tadi perusahaan manufaktur itu membeli bahan baku
Dia yang dibebani pajak pertambahan nilai ya atas bahan baku ya, bukan suppliernya. Kemudian giliran ketika dia menjual produk jadi, maka bukan dia yang membayar PPN teman-teman, tapi customer ya. Sehingga dia merupakan pajak tidak langsung. Nah, apakah dia bisa dikreditkan? Bisa teman-teman, dengan perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi mekanisme pengkreditan pajak ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya, akan dibahas oleh kelompok penyaji berikutnya ya, bagaimana mekanisme pengkreditan PPN. Kemudian untuk tarifnya, untuk saat ini 10%, nanti, di 1 April 2022 PPN akan menjadi 11% teman-teman ya. Jadi untuk sementara ini masih kita gunakan yang 10%, oke? Nah sekarang, siapa saja subjek pajak dan objek pajak PPN? Nah untuk subjek pajak itu adalah semua pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Dia sudah, dikukuhkan ya, dikukuhkan itu maksudnya sudah terdaftar ya di Kementerian Keuangan, dia terdaftar sebagai PKP yang dia mempunyai kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN. Tapi, pengusaha kecil yang dia itu sebenarnya belum berkewajiban untuk memungut atau melaporkan PPN, dia bisa menjadi subjek pajak apabila dia memilih untuk menjadi PKP. Jadi dia mendaftarkan diri, memilih untuk menjadi PKP, ya. Kemudian dia nanti, melaksanakan kewajibannya sebagai, PKP ya, memungut dan melaporkan PPN. Kemudian, pada kegiatan impor walaupun dia bukan PKP, dia merupakan subjek pajak PPN. Jadi dia wajib memungut dan juga melaporkan PPN ya. Jadi semua pengusaha yang untuk kegiatannya impor, kemudian pemanfaatan barang yang dia itu dari luar daerah pabean, maksudnya dari luar Indonesia ya. Nah, itu dia walaupun bukan PKP, ya, tapi dia tetap mempunyai kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN. Kemudian objek pajak PPN jelas ya, penyerahan BKP atau barang kena pajak ya, semua jenis barang kena pajak. Kemudian JKP, jasa kena pajak ya, kemudian impor ya. Jadi objek pajak PPN ini ya, teman-teman ya. Kemudian mana yang dikecualikan dari PPN, kalau barang yang bukan BKP atau barang bukan barang kena pajak, itu ada hasil tambang yang dia hasil murni dari nambang dari bumi teman-teman, misalnya emas ya, tembaga yang dia murni tambang ya teman-teman, bukan olahan ya teman-teman ya, murni ngambil dari bumi, dia bukan objek PPN. Barang kebutuhan pokok misalnya beras, kemudian gula ya, kemudian ada teman-teman ya, sudah disampaikan kelompok penyaji ya, susu dalam bentuk susu segar ya teman-teman, bukan yang olahan susu bubuk. Kemudian, barang kebutuhan pokok misalnya jagung ya, kedelai itu bukan bukan BKP teman-teman, jadi dia tidak dikenakan PPN. Kemudian makanan, minuman yang disajikan di hotel atau resto, dia bukan objek pajak PPN. Tapi kenapa kalau misalkan kita makan di restoran dikenakan pajak ya, ada tax 10%, itu apa teman-teman? Apakah itu PPN? Bukan teman-teman ya, itu adalah pajak resto. Jadi teman-teman sekarang tahu ya bahwa makanan, minuman yang disajikan di hotel atau resto, itu tidak dikenakan PPN teman-teman. Tapi kenapa dipungut pajak 10%, nilainya sama teman-teman 10%, tapi dia pajak resto. Pajak resto itu masuknya pajak daerah, bukan pajak pusat teman-teman. Kalau PPN ini pajak pusat ya, yang dilaporkan ke Dirjen Pajak. Kalau pajak daerah masuknya ke pemerintah daerah. Nah teman-teman, nanti setelah ini bisa membedakan ya teman-teman ya, mana yang, objek pajak PPN, mana yang bukan, oke. Kemudian uang, emas, surat berharga ini juga bukan objek PPN. Kemudian yang bukan jasa kena pajak, ada jasa kesehatan, misalnya dokter. Teman-teman kalau pergi ke dokter tidak ada di bilnya dicas PPN 10% atas jasa dokter, tidak ada ya, karena dia bukan JKP. Kemudian jasa sosial, ada jasa keuangan, ekspedisi pendidikan. Nah, teman-teman kalau bayar SPP ke Udinus, ya Udinus tidak cas 10% untuk PPN ya, karena jasa pendidikan bukan
objek PPN, oke. Kemudian asuransi, jasa keagamaan, angkutan umum tidak ada, casnya PPN 10% ya. Nah, teman-teman ini sudah disajikan, saya yakin sudah disajikan oleh kelompok penyaji, teman-teman tinggal menyimak kembali ya untuk detailnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tarif, teman-teman. Tarifnya, tadi single rate ya 10%, tapi ada tarif yang 0%, teman-teman. Tarif ini apa? Untuk yang barang ekspor. Jadi barang ekspor itu, dikenakan tarif 0%. Apakah dia dibebaskan? Tidak dibebaskan, tapi tarifnya 0%. Loh, gimana itu teman-teman? Tarifnya 0% kok tidak dibebaskan? Maksudnya dia tujuannya kenapa dia tidak dibebaskan, sama-sama tidak bayar, tujuannya adalah supaya bisa dikreditkan. Jadi bagi eksportir, bagi yang dia, pajak masukannya ketika dia beli barang misalnya atau beli bahan baku, dia bayar PPN, kemudian ketika dia jual atau ekspor itu, pajaknya 0%, artinya, yang sudah dia bayarkan itu, yang sudah dia, bayarkan ketika dia membeli bahan baku atau membeli barang itu bisa direstitusikan. Ya, jadi diekspor itu nanti, pajak PPN-nya bisa direstitusikan sehingga dia bukan dibebaskan ya, bunyinya bukan pembebasan PPN tapi tarif 0%. Teman-teman paham ya bedanya ya? Nah, kenapa ekspor ini tidak, dikenakan tarif PPN, karena kita, pedomannya ya PPN, kita itu adalah destination principle. Artinya kita menggunakan prinsip di mana barang atau jasa itu baru akan dikenakan pajak ketika dia akan dikonsumsi. Oke, perhatikan teman-teman, pengenaan pajaknya adalah ketika barang itu tiba di konsumen ya. Misalnya kalau misalkan tadi perusahaan beli bahan baku, dari supplier ke bahan baku, konsumennya siapa coba? Perusahaan kan, dia mengkonsumsi bahan baku, dia akan menggunakan bahan baku, maka dikenakan PPN. Kemudian ketika perusahaan itu, setelah selesai produksi dia menjual barang, yang konsumsi siapa? Konsumen kan teman-teman kan, konsumen. Jadi, barang pajak itu dikenakan pada saat akan dikonsumsi. Nah, kalau ekspor, ekspor itu kan baru membawa barangnya keluar tempat daerah pabean, teman-teman. Daerah pabean itu wilayah Republik Indonesia ini ya, jadi baru keluar wilayah Indonesia. Belum sampai ke tangan konsumen, teman-teman ya. Barang ekspor itu belum sampai ke tangan konsumen, sehingga kalau kita gunakan prinsip destination principle, maka barang ekspor itu tidak dikenakan PPN. Ya, PPN-nya 0% karena barang itu baru dibawa keluar daerah pabean, belum sampai ke tangan konsumen. Kalau impor sebaliknya teman-teman, impor itu kan kita sudah mengkonsumsi ya. Jadi barang itu, sudah kita kita masukkan ke daerah pabean atau kita masukkan ke Indonesia itu tempat konsumsinya atau tempat tujuan konsumsinya ya Indonesia gitu ya, sehingga PPN untuk impor ini sudah dikenakan ya, kita sudah konsumsi, oke. Nah, kemudian teman-teman untuk tarifnya yang lain ya selain ekspor ini adalah 10% ya. Jadi harga jual, dari harga jual itu BKP, untuk BKP, kemudian kalau JKP dari nilai penggantian. Maksudnya nilai penggantian adalah kalau jasa itu kan nggak ada harga jual ya, jadi dia pakainya nilai penggantian. Jadi seluruh biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan jasa itu, maka itu adalah, yang kita bayarkan atau yang kita bayarkan itu namanya nilai penggantian. Nah, nilai penggantian ini adalah dasar pengenaan pajak dari PPN. Kemudian kalau impor ya berarti dari nilai impor, oke. Nah, teman-teman, sekarang kita berlatih untuk menghitungnya. Oke, sebelumnya teman-teman perhatikan. Jadi untuk menghitung PPN itu adalah tarif dikali DPP. Ya, dasar pengenaan pajaknya ini ya, teman-teman ya, atau ini ya, atau nilai lain ya. Nilai lain ini, nilai yang nanti diatur oleh PMK nomor 38 itu ya. Nilai lain itu maksudnya, jadi selain dari nilai
harga jual dan juga nilai penggantian. Jadi kalau misalkan ada, eee, pemakaian barang sendiri, barang kena pajak, ya berarti nilai lainnya ditetapkan sebagai harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Kalau misalnya, industri rekaman film, bagaimana menentukan DPP-nya? Itu nanti berarti dia menggunakan, harga jual rata-rata per judul film. Jadi bukan nilai penggantian atau bukan harga jual gitu ya. Itu nilai penggantian yang teman-teman nanti bisa buka di PMK-nya nomor 38 ya, PMK 11/2013. Nah, kemudian kalau harga jualnya sudah termasuk pajak, maka kita menentukan PPN-nya, berarti kan misalnya 100.000 itu sudah termasuk pajak, itu bagaimana menentukan PPN-nya? Nah, itu kayak kita menggunakan rumus ini teman-teman, 100/110 dikali harga jual. Asumsinya harga jual itu adalah 110 berarti, kemudian DPP itu asumsinya adalah 100%. Ya, sehingga untuk mencari DPP berarti 100/110 dikali harga jual ya. Kemudian setelah kita ketahui tarifnya dan juga DPP-nya, kita, masuk ke contoh soal ya teman-teman, supaya teman-teman lebih memahami. Nah, teman-teman di sini kita menghitung PPN jika nilai BKP belum termasuk pajak ya. Jadi misalkan pengusaha PKP menjual BKP ini barang kena pajak ya teman-teman, dengan nilai barang sebelum pajak, ya berarti dia 150.000 ini sebelum pajak teman-teman. Sebelum pajak, saya ulangi, sebelum pajak. Berapa nilai PPN dari dan harga jual setelah pajak? Jadi kalau ini misalnya, nilai barang sebelum pajak, kita menentukan PPN-nya mudah ya teman-teman, kita tinggal kali, 10% kali harga ininya ya, harga jualnya 150.000 atau DPP-nya ya 150.000 sehingga PPN-nya 15.000 sehingga harga jual setelah pajak, jadi setelah dikenakan pajak yang dibebankan ke konsumen adalah 150.000 harga jualnya, ditambah 15.000 pajaknya, sehingga yang konsumen bayarkan adalah 165.000. Oke, kemudian Andi dan Nola, misalnya dia sedang makan di restoran dengan nilai pesanan 350.000. Berapa PPN? Apakah 350 kali 10%? Ingat kembali, makanan minuman yang disajikan di restoran atau hotel bukan termasuk objek PPN ya. Ya, 10% yang dikenakan itu adalah pajak resto. Oke, teman-teman? Nah, sekarang kita kalau teman-teman sudah memahami tadi bagaimana menentukan PPN dari DPP-nya, sekarang kita belajar menentukan PPN jika nilai BKP atau JKP-nya, BKP teman-teman tahu ya, barang kena pajak, kalau JKP jasa kena pajak ya. Kalau nilai, barang atau jasanya itu ya belum termasuk pajak ya. Jadi di sini ada pengusaha PKP melakukan ekspor BKP, nilai ekspornya 100 juta. Berapa PPN? Jadi tarif ekspor berapa? 0% ya, kali 100 juta ya, sehingga nilai PPN-nya 0. 0 ini maksudnya nanti dia bisa menjadi kredit di pajak keluaran, sehingga dia bisa minta kembali atau restitusikan pajak yang sudah dia bayarkan. Ya, mekanismenya kita pelajari minggu depan ya. Jadi 0, ini perhitungan paling mudah ya teman-teman ya, 0% kali berapapun tarifnya kali berapapun DPP-nya menjadi 0 gitu ya teman-teman ya. Hitungan paling mudah sambil merem aja bisa ya teman-teman ya. Nah, kemudian, pengusaha kena pajak memberikan jasa desain arsitektur dengan nilai penggantian 25 juta. Bagaimana PPN-nya? Berarti gampang, tinggal 10% kali DPP, 10% kali 25 juta menjadi 6.250.000. Mudah ya teman-teman ya? Sangat mudah ya, karena ini lekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Sehingga
Kalau teman-teman tadi sudah belajar dari menentukan PPN dari DPP-nya, bagaimana kalau DPP-nya itu ya adalah sudah include di nilai harga jualnya ya. Berarti bagaimana kita menentukan, jadi harga jualnya itu sudah termasuk pajak. Gimana kita menentukan PPN-nya? Nah, coba kita lihat teman-teman. Pengusaha BKP menjual sorry ya, mohon maaf. Pengusaha PKP menjual BKP ya, kebalik tadi ya, pengusaha BKP lagi. Pengusaha PKP menjual BKP, bener ya? Dengan harga jual sebesar 100 juta, sudah termasuk PPN. Jadi 100 juta ini teman-teman, maksudnya 100 juta ini sudah termasuk PPN. Nah, PPN-nya itu berapa? Apakah 10% kali 100 juta? Apakah 10% kali 100 juta, teman-teman? Tidak ya, karena 100 jutanya sudah termasuk PPN. Sehingga kita cari dulu DPP-nya, teman-teman, pakai rumus ini. 100 per 110 dikali 100 juta. Ya, ketemunya 90.990.000. Ini kayak teman-teman, kalau kayak teman-teman makan di restoran atau makan di mana ya, restoran ayam goreng ya teman-teman, atau restoran burger ya, atau yang fast food itu ya, biasanya harganya harganya kan ganjil ya teman-teman ya, 90, 909, 27, 27, 27 misalnya. 33, 33, 33, itu artinya dia itu, harganya sebenarnya sudah include PPN, tapi dia mau, cari harga jual sebelum PPN-nya berapa, gitu ya. Nah, PPN-nya baru 90, 90, 90, 90 ini ya, 90.909.090 ini ya, nggak tahu 90-nya berapa ya. Kita kalikan dengan 10% teman-teman, sehingga ketemunya adalah 9 juta. Nah, ini baru ini baru nilai PPN-nya. Jadi bukan langsung kita kalikan 10% kali 100 juta, tidak teman-teman, karena 100 jutanya sudah termasuk PPN. Nah, kemudian yang kedua, pengusaha PKP menjual beras dengan harga jual sebesar 70 juta. Berapa nilai PPN? Ingat kembali, makanan pokok bukan termasuk objek PPN ya, makanan pokok bukan termasuk objek PPN. Jadi ada beras, gabah, jagung, kedelai, daging dalam bentuk daging segar, telur dalam bentuk yang tidak diolah, masih telur utuh ya, susu masih dalam bentuk susu cair, buah-buahan tidak termasuk BKP, sehingga tidak kena PPN ya. Oke teman-teman, ya terima kasih telah menyimak video ini. Teman-teman habis ini bisa mengerjakan kuis ya untuk berlatih. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di sesi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.